Salam sejahtera, saudara kekasih Tuhan. Jumpa lagi dengan Daily Wisdom yang akan menuntun dan mencerahkan kehidupan kita dalam perjalanan hidup hari demi hari. Tema kita hari ini adalah Yesus Sang Radikal. Saudara, dalam situasi sekarang ini ketika orang mendengar kata radikal, maka apa yang ada di dalam pemikiran kebanyakan orang adalah sikap dan perilaku seseorang ataupun kelompok yang melakukan tindakan-tindakan perubahan secara ekstrim. Tidak mengherankan apabila pemaknaan dari radikal pada akhirnya menjadi negatif. Radikalisme sesungguhnya tidak hanya muncul belakangan ini dan ramai diributkan banyak orang. Akan tetapi para radikalis ini sudah ada sejak dulu. Setidaknya pada zaman Yesus, warna radikalisme ini nyata dalam kehidupan keagamaan yang pengaruhnya sangat berdampak dalam kehidupan masyarakat. Dan ternyata sikap radikal ini ada dalam diri para pemeluk agama Yahudi, mulai dari para pemimpin agama seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, hingga sampai umat yang pada saat itu menjalankan peribadahan mereka. Dalam beribadah, mereka senantiasa menginginkan agar apa yang dilakukan dapat dilihat serta dinilai sebagai orang saleh. Salah satu contohnya seperti di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Di situ ada kritik Yesus. Dia berkata, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Nah, sikap-sikap yang demikian ini seperti yang tadi contoh di dalam Matius pasal 6 dapat terjadi oleh karena seringkali pemahaman atau penafsiran terhadap ajaran keagamaan yang berbeda, sehingga muncullah hal-hal yang bisa jadi tidak ada kesesuaian dengan ajaran yang sesungguhnya. Yesus kala itu hidup dan hadir dalam situasi hidup keagamaan yang sedemikian ini. Dan melihat situasi kemunafikan hidup beragama ini, maka dia tampil dengan ajaran-ajaran yang menjungkir balikan pemahaman-pemahaman yang sudah tidak sesuai lagi. Bahkan Yesus mengembalikan praktek-praktek keagamaan pada akarnya. Saudara, dalam bahasa Latin, akar itu adalah radix. Dari kata radix inilah muncul kata radikal. Tujuannya ketika Yesus bersikap atau berperilaku radikal agar hidup keagamaan seseorang menjadi benar, murni, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka khotbah Yesus di bukit di dalam Injil Matius pasal 5 hingga yang ke-7 adalah ajaran radikal dalam kerangka pemurnian melawan radikalisme yang kebablasan tadi. Ada banyak hal yang Yesus kemukakan dalam bacaan kita saat ini, yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-39 hingga yang ke-45 yang demikian. "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah engkau sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, jujur apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sangat sulit ya untuk kita lakukan. Tidak melawan dan membiarkan orang berbuat jahat. Malah di dalam ayat selanjutnya itu justru kita berdoa bagi mereka. Saudara, untuk melupakan saja kejahatan orang itu amatlah sulit. Apalagi melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus selanjutnya. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah, saudara, inilah yang dikatakan oleh Yesus, di mana apa yang ia ajarkan itu begitu radikal, begitu mendasar, menjungkir balikan norma-norma yang tidak biasa begitu, yang terjadi pada zaman itu di dalam hidup keagamaan, di mana orang seringkali lebih mengutamakan akan dirinya dan mempertontonkan akan tindakan-tindakan hidup keagamaannya. Dan kalau kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya di pasal 6, Yesus melancarkan kritik kepada orang-orang yang membenarkan kebiasaan beragama mereka. Misalnya di sana dikatakan, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ada yang lain juga di mana Yesus katakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, keradikalan pengajaran Yesus ini selain hendak menjernihkan persoalan, ia hendak menaikkan standar moral. Berbuatlah baik meski kamu disakiti. Melakukan sesuatu yang tidak sama dengan umumnya. Bahkan hidup keagamaan menjadi masalah yang sangat pribadi antara seseorang dengan Allah. Cukup Allah saja yang mengetahui dan orang lain merasakan dampak yang baik dari hubungan tersebut. Standar moral Yesus tidak main-main. Makanya dia berkata kepada pengikutnya di dalam Matius pasal 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Saudara, lihat, buset begitu ya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Ya, kita tidak akan dapat masuk dalam kerajaan sorga.
ketika hidup keagamaan kita tidak lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat. Padahal siapa mereka? Mereka pemimpin agama. Jadi mengikut Yesus memang berat. Yesus menerapkan standar tinggi bagi para pengikutnya. Bahkan di ayat 48 dari pasal 5, Yesus mengatakan, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Saudara mau mengikut Yesus? Rasanya tidak layak kita bersanding dengan Yesus. Tetapi baiklah, setidaknya keradikalan Yesus ini membuat kita sadar bahwa dalam beragama kita ini belum apa-apa, masih jauh dari kebenaran. Bahkan mungkin kita telah menyimpang. Saudara, oleh sebab itu marilah kita dengan kerendahan hati mengikuti Yesus seperti yang Dia inginkan, bukan yang kita inginkan. Oleh karenanya, selamat mengikut Yesus di dalam kehidupan saudara mulai hari ini. Tuhan memberkati.